Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pak Arifin, Bapak Ibu. Jadi sekarang sesuai dengan janji saya kemarin, bahwasannya banyak teman-teman yang menagih supaya dibahas tentang guru-guru atau kepala sekolah atau pengawas yang telah mendapatkan nilai, ya, yang telah mendapatkan nilai, baik nilai itu dari LPMP yang tidak lolos itu, Bapak Ibu, maupun golongan 3A sampai 4A yang mendapat nilai tapi belum lolos, ya, dari Dispendik setempat. Nah, maka bagaimana menghitung kelanjutannya untuk terutama yang saya bahas sekarang ini yang Bapak Ibu, ya, nanti tekniknya sama yang ke pusat, yaitu yang ke LPMP. Ini contoh ada hasil penilaian dari LPMP di mana guru tersebut usul 4B ke 4C atau 4C ke 4D, tapi yang siapa itu 4B ke 4C ini belum lolos, ya, karena majalahnya. Nah, maka untuk kelanjutannya itu harus disesuaikan dengan juknis yang ada di Surat Edaran BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, maka hasil penilaian ini, nilai yang telah diraih oleh Ibu Eko ini, itu nilai yang telah diraih adalah 700 berapa ini? 700 Pak besarkan ya. Nilai yang telah diraih nah, 798,131. Ini nilai yang telah diraih oleh Ibu Eko, ya. Nah, 798,131. Nah, sedangkan pengembang dirinya lolos, PTK-nya lolos. Cuman majalahnya yang belum lolos. Nah, ini dimasukkan pada hasil juknis di Permenpan RP nomor 1 tahun 2023, yaitu dari BKN. Maka tuntutan daripada juknis yang ada di BKN itu ada 4, Bapak Ibu, penghitungannya, tahapannya. Pertama, penetapan angka kredit konvensionalnya dulu, ya, kemudian masuk pada angka kredit penyesuaian, ya, kemudian masuk pada formulir penghitungan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Nah, ini ada identitasnya, diketik identitasnya, Bapak Ibu, ya, tidak perlu saya bahas, beri memori. Kemudian akan ada penghitungan penyesuaian angka kredit integrasi, ya. Nah, kemudian setelah itu masuklah penghitungan penyesuaian integrasinya, baru masuk pada formulir penghitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Ini yang ketiga, formulir yang ketiga, yaitu formulir penghitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Formulir ketiga ini formatnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada identitasnya kayak ASKAPAK itu, kemudian ada angka kredit konvensional, ada angka kredit integrasi. Nah, baru formulir yang keempat, yaitu PAK-nya, PAK integrasinya, penetapan angka kredit integrasi. Nah, ini identitas PAK-nya, kemudian ini lama, ini baru, ini jumlah, ya. Nah, baru di bawahnya PAK integrasi itu ada, yaitu angka kredit tuntutan, yaitu untuk pangkat 150 yang harus dipenuhi, ini Bapak Ibu, ya, angka kredit yang harus dipenuhi. Atau cuma ini karena 4B ke 4C itu angka kredit yang harus dipenuhi 150. Kemudian jenjang jabatan yang harus dipenuhi 450. Kemudian pengembangan profesi yang harus dipenuhi adalah 12. Nah, jadi ini nanti ada kesimpulannya kelebihan apa kekurangan angka kredit, ya. Bisa juga kelebihan, bisa juga kekurangan angka kredit. Lah, baru di sini rekomendasi. Kalau kelebihan maka bisa
diusulkan untuk naik pangkat ke golongan 4C Mamaja dengan TMT kapan gitu rekomendasinya. Tetapi kalau kekurangan masih belum bisa diusulkan untuk naik pangkat ke golongan 4C karena terdapat kekurangan angka kredit. Umpama saja seperti itu isinya rekomendasi ini Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi butuh 4 formulir tadi Bapak Ibu ya, dimasukkan ke 4 formulir sampai mendapatkan pak integrasi. Nah, banyak pertanyaan teman-teman yang ke WA ke saya untuk menghitungkan ke menjadi 4 ini ya. Nah, kalau saya sendiri ya karena banyak yang minta itu banyak, tidak bisa satu persatu. Mungkin saya nanti bisa dibantu admin saya. Nanti Bapak Ibu bisa ada kontribusi sedikit ya, karena untuk membuat 4 formulir sampai pada kesimpulan ini ya. Nah, ini nanti loh Pak, terus 4 ini bagaimana? Ya kalau lebih digunakan untuk usul ya, untuk usul ke jenjang berikutnya, yaitu tekniknya usul nanti akan ada petunjuk ya, ada petunjuk dari pihak BKN melalui Dinas Pendidikan masing-masing, ada surat edaran bagaimana cara usul untuk kenaikan pangkat yang baru. Nah, sekarang ini masih belum ada surat edaran, tetapi juknis untuk menghitungnya sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, nanti kan perlu dilampiri dengan berkas ini, berkas SK tingkat ijazah dan seterusnya ya. Kemudian kalau yang ke pusat itu dikirimnya ke LPMP. Nah, itu nanti ada surat edarannya tuh. Ini belum ada. Ini masih teknik penghitungan yang ada pada juknis. Nah, sekarang ayo kita hitung Bapak Ibu ya, kita praktek. Nah, sekarang katakanlah ini hasil penilaian daripada Ibu Eko dari LPMP ya. Nah, ini hasil penilaiannya. Sekarang kita tuangkan ini, hasil ini, nilai ini masuklah pada pak konvensional. Jadi karena sudah dapat nilai baru, jadi nilainya pak konvensional jangan melihat lagi SK Pak yang lama, tapi melihat hasil penghitungan yang baru. Lah inilah fungsinya kalau kemarin guru-guru itu atau kepala sekolah atau pengawas itu usul menilaikan yang sudah dimiliki. Nah, ada juga guru yang kasihan, guru itu tidak mengerti, tidak ada berita tentang untuk usul, untuk berkas yang sudah dimiliki untuk bisa dinilaikan. Sehingga mereka itu masih memiliki pak yang lama. Nah, kalau masih memiliki pak lama, maka nilai pak konvensionalnya ya harus menggunakan yang paknya 4B. Kalau sudah punya hasil penilaian LPMP ya nanti nilai pak konvensionalnya harus ya menggunakan nilai yang ada dari LPMP yang baru ini, karena angka kreditnya sudah nambah. Nah, jangan ikut yang lama nanti kurang banyak, itu kan masih sedikit. Ini kalau sudah ditambah dengan hasil penilaian bukti fisik yang dikirim ini ya. Nah, dari 798,131 ini dimasukkan pada ini Bapak Ibu. Nah, masuklah pada penetapan angka kredit konvensional. Nah, rincian tadi dimasukkan ke sini. Jadi nilainya menjadi 798,131. Wis ini primori, tidak perlu saya bahas satu persatu. Kemudian masuklah pada penghitungan ini angka kredit konvensional ke integrasi ya. Ya, akan menghasilkan seperti ini, 79,131 tadi dikurangi Bapak Ibu dengan nilai dasar. Nilai dasar ini nilai dasar yang diambil dari golongan 4B. Ini dari mana nilai dasar ini? Melihat dari juknis ya, melihat juknis. Nah, untuk 4B 400, maka 798,131 dikurangi 400 ketemu 398,131. Nah, ya.
Nah, dari nilai ini 398 ini, maka Bapak Ibu dimasukkan pada formulir penghitungan akumulasi angka kredit penilaian pada penilaian integrasi. Nah, masuklah formulir yang kedua. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, ini Bapak Ibu 798 dikurangi nilai dasar, ketemunya ini, ya. Nah, dari formulir 2 ini ditindaklanjuti, yaitu dengan untuk mendapatkan angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan penunjang integrasi. Maka di sini Bapak Ibu akan mendapatkan nilai lagi, yaitu dari 398 ini dikurangi nilai pengembangan profesi. Pengembangan profesinya untuk 4B itu adalah 12, ya. Kemudian angka kredit penunjang itu 30. 30 ini dari mana? Kalau angka kreditnya itu dilihat di sini Bapak Ibu, dilihat di sini. Nah, di hasil penilaian yang konvensional tadi. Nah, ini terdapat penunjangnya itu adalah unsur penunjangnya itu mendapatkan jumlahnya 46. Nah, 46. Kemudian untuk pengembangan diri, nah ini pengembangan diri profesi ini 40. Nah, berarti kalau 40 ini kan sudah melebihi dari tuntutan. Tuntutannya kan 12. Maka yang dimasukkan itu adalah 12. Nah, itu ruginya di situ nanti Bapak Ibu. Di pengembangan profesi tadinya punya banyak tapi yang dimasukkan hanya 12, ya. Nah, jadi yang lain tidak diakui. Maka ini menjadi dikurangi 12 pengembangan profesi. Tapi kalau tidak sampai 12 berarti ya 0 Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian penunjang ini kalau melebihi dari 20%, ya, 20% dari angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatifnya kan 150. Kalau 20%-nya kan 30, seperlimanya kan 20% itu 30. Loh, ini sudah lebih, maka dimasukkan, bukan ini yang dimasukkan adalah 30-nya. Nah, maka dikurangi 30 Bapak Ibu. Nah, ini dikurangi pengembangan profesi 12, dikurangi penunjang 30, maka ketemu 358,131, ya. 356, ya, 356,131. Nah, baru masuk pada formulir penghitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu. Dari ini dipindah ke angka kredit konvensional tadi, dipindah ke sini, ya. Kemudian angka kredit integrasi itu hanya ada 3, yang seperti yang saya jelaskan kemarin: tugas jabatan, pengembangan profesi, unsur penunjang. Tugas jabatan mendapatkan angka kredit 356 ini Bapak Ibu, yang hasil pengurangan tadi 398 dikurangi 12 kurangi 30 tadi kan ketemu 356,131 ini, ya. Masuk di tugas jabatan, kemudian pengembangan profesinya itu 12, penunjangnya 30. Kalau dijumlah 398,131 ini, ya, angka kredit. Nah, kemudian masuklah pada penetapan angka kredit integrasi, pak integrasi. Ini yang baru, ini yang dibutuhkan nanti untuk menentukan naik pangkat berikutnya. Ini pak integrasinya ini. Nah, jadi yang baru ini nanti paknya konvensional Bapak Ibu itu harus disesuaikan menjadi pak integrasi dengan melalui penghitungan tadi, ya. Di WA, Pak, saya dibantu untuk, ya, siap, kami siap membantu menghitungkan mulai awal sampai akhir. Nanti saya kerjasama dengan admin saya, ya, karena kalau saya sendiri nggak mungkin, ya. Nanti Bapak Ibu ada kontribusinya, ya. Nah, kemudian identitas pak integrasi wis memori tidak usah saya bahas. Ini nanti diketik, diisi, ya. Perspektif pak itu Bapak Ibu. Nah, nanti kolomnya itu, di kolom itu ada tulisan hanya ini 5 ini Bapak Ibu. Angka kredit dasar yang diberikan, angka kredit yang diperoleh dari
pengalaman, angka kredit tugas jabatan, angka kredit pengembangan profesi, dan penunjang. Yang diisi yang 3 ini, 3, 4, 5 ini ya. Yang lama 150, yang baru dapat 206,121 karena tadi kan dapat 356 kan. Nah, 356 ini kan keseluruhan terdiri dari 150 ini adalah angka kredit apa itu tuntutannya dituntut 150, kalau 4 B ke 4D itu kan dituntut angka kredit 150 Bapak Ibu. Ya. Nah, 150 kemudian 1356 dikurangi 150 ketemu 206,131. Sehingga ini kalau ditambah sama dengan ini. Ini kan rinciannya Bapak Ibu. 356 ini globalnya, rinciannya itu dari nilai tuntutan 150 kemudian yang baru dapat 206, maka jumlahnya menjadi 356 ini ya. Pengembangan profesi kemarin tadi di atas dapat 12, maka jumlah 12. Penunjang yang dimasukkan adalah 30, maksimal 20% dari angka kredit kumulatif ini. Kurang angka kredit kumulatifnya kan 150 ya tuntutannya, maka 30. Nah, jumlahnya maka menjadi 398 tadi Bapak Ibu ya. Nah, dari rincian ini maka Ibu Eko ini mendapat nilai 200 yang baru, dapat nilai baru 206,131. Tuntutannya 150, berarti lebih Bapak Ibu. Nah, berarti Ibu Eko ini ada kelebihan 56,131. Berarti ini sudah bisa usul pada kenaikan pangkat pada periode yang terdekat. Nah, nanti kalau di tim penilai dinilai sudah bisa naik pangkat ke golongan 4D dengan TMT karena punya kelebihan ini ya pangkatnya. Nah, sekarang jenjang jabatan. Jenjang jabatan itu dapat berapa? Kalau lebih apa kurang? Kalau jenjang jabatannya masih kurang karena beliau ini belum dituntut naik jabatan. Naik jabatannya nanti 4C ke 4D karena ini tidak pindah jenjang, 4B ke 4D tidak pindah jenjang. Nah, ini masih dapat ini 356 ini masih dapat 356. Tuntutannya untuk jenjang jabatan untuk naik jenjang 450. Nanti ditambah dengan nilai angka kredit yang 4C, kalau mau usul-usul ke 4C, maka nanti bisa melebihi 450 karena tuntutan jenjang jabatannya 450 Bapak Ibu. Nah, ya. Paham ya? Nah, pengembangan profesinya dapat 12. Tuntutannya 12, dia punya 12, maka kelebihannya 0 Bapak Ibu ya. Kelebihannya 0. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara menghitung. Nanti kalau kurang ya nanti berarti ditambah dengan nilai angka kredit SKP yang di tahun 2023 yaitu Desember 23 yang diterimakan nanti Januari 24. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaan Bapak Ibu nanti kalau suruh membuatkan ini mulai 4 formulir penghitungan tadi sampai mendapatkan integrasi, kami siap membantu ya seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Oke. Seperti itu. Nah, saya nanti akan mengadakan pelatihan diklat ya. Diklat Bapak Ibu barangkali nanti ikut ya, kami adakan di Hotel Surabaya sini dengan kontribusi 200.000 Bapak Ibu mendapatkan untuk sewa tempat hotelnya sama mendapatkan makan ya, untuk makannya sehingga Bapak dan Ibu langsung praktek dengan membawa SK4 sama hasil penilaian barangkali punya SK4 sama hasil penilaian nanti praktek di situ. Nah, kalau